program MBG, makan bergizi itu menggelontorkan ratusan triliun dengan mengabaikan ini semua. Bukan saja penunjukannya semua langsung, tetapi juga ditunjuklah institusi yang punya hubungan kekerabatan atau hubungan konflik of interest dengan regulatornya. Jadi tidak jelas antara regulator, pelaksana, pengawas segala macam. Jadi ini chaos sebetulnya secara sistem. Ya kasarnya beginilah, kita rela negara yang besar dan rumit ini dipimpin oleh seorang Gibran gitu. Kalau terjadi apa-apa dengan Pak Prabowo, kita berharap Pak Prabowo sehat terus sampai ujung. Tapi yang gitu-gitu kan harus kita antisipasi. Jadi kita sering mendengar bupati ketiga itu ke satu kedua orang yang sama, ketiga itu istrinya. Nanti keempat istri keduanya gitu. Artinya kalau menyimpulkan dari pandangan Mas Dirman adalah era totalitarianisme itu sebenarnya segera tiba kalau memang tidak ada perlawanan dari masyarakat. Secara watak dan perilaku sebenarnya sudah mulai muncul tanda-tanda. Jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Awal tahun rasanya kita ngobrol. Apakah Anda optimis? Apakah pesimis? Apakah biasa-biasa saja? Banyak orang berharap bangsa ini harus optimis. Tetapi banyak juga orang yang meragukan soal optimisme itu. Melihat demokrasi yang disebut-sebut oleh para ahli sedang mengalami declining, melihat korupsi yang juga begitu luar biasa dampaknya, ada populisme hukum di sana. Saatnya kita ngobrol dan saya berterima kasih telah kehadiran tamu Sudirman Said, Menteri ESDM 2014-2016 Mas ya? Lupa saya. Lupa. Sudah lama. Sudah lama ya. 2 tahun menjabat sebagai Menteri SDM dan kemudian diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Mas, saya tanya dulu nih. Betul diberhentikan sebagai Menteri SDM oleh Pak Jokowi sebetulnya? Apa sebenarnya latar belakangnya? Ini cerita lama ya. Ya. Jadi pada waktu dipanggil terakhir untuk yang disebut pembunuhan, sebenarnya tidak ada satu statement yang clear bahwa Anda berhenti, enggak. Cuman dikatakan keadaan sulit, harus melakukan penataan politik segala macam. Tidak ada masalah dengan kinerja, tidak ada masalah dengan integritas disebutkan gitu. Tapi ya betul memang secara formal kita keluar, kita menerima kepres kan. Dan ada pengumuman reshuffle pada tanggal berapa? 26 Juli kalau nggak salah, 2016. Jadi secara substansi betul diberhentikan oleh presiden dan kan akhirnya kan ada pengganti kan waktu itu. Diberhentikan tuh lega atau sedih atau gimana? Secara pribadi kan itu sebenarnya beban ya menjadi pejabat publik. Jadi begitu berhenti ya kami sekeluarga bahkan lega dan istilahnya kembali pada private life. Cuman sebagai orang yang terus-menerus berpikir soal negara, bangsa, aktivis, sebagai aktivis tentu kita terus memperhatikan. Tidak bermaksud gendoli, tapi kita memperhatikan perkembangan situasi seperti yang kita lakukan sama-sama lah. Oke lah itu masa lalu ya. Tapi gini, kalau Mas Dirman sekarang melihat kalau pagi hari gitu kan sambil ngopi, sambil baca koran, itu refleksi perasaan Mas Dirman dalam posisi seperti sekarang ini gimana sih? Indonesia ini baik-baik saja gitu atau seperti apa sebetulnya? Ya tadi Mas Budiman mengawali dengan pertanyaan harus optimis atau bagaimana? Kalau optimis harus ya, karena kita tidak punya pilihan lain kecuali harus menjaga, karena kita juga punya kewajiban menularkan optimisme kepada lingkungan, pada keluarga, pada organisasi. Tapi memang ada hal yang menarik belakangan ini, sering iuran cerita di antara teman-teman tuh. Bahkan sejumlah teman pun mulai mimpi tentang negara gitu. Jadi istilahnya itu
Ini udah jadi mental nih. Hmm. Seorang psikolog bercerita, kita mulai terima pasien-pasien yang kena depresi Depresi. karena suasana kenegaraan. Mungkin itu anekdot, tapi saya kira boleh dikatakan bahwa keadaan tidak baik-baik saja lah. Hmm. Dan saya punya cerita ada dua sisi, satu filosofis, satunya lagi soal praktek di lapangan. Yang saya rasakan itu gini, kita tidak menjadi tidak jelas antara pemilik kedaulatan sama pelaksana Hmm. dari kedaulatan itu. Kan mestinya pemilik kedaulatan rakyat ini kan ada dalam posisi yang dominan mewarnai. Apakah lewat jalur-jalur formal partai politik atau lewat masyarakat sipil atau lewat saluran lain lah yang sifatnya itu lebih bebas. Kampus lah itu, ormas segala macam. Yaitu bagian dari masyarakat sipil. Tapi kelihatannya peran rakyat atau warga sebagai pemilik kedaulatan, sebagai tuan atau sebagai istilah Mas Panji itu atasannya presiden gitu. Hmm. Itu makin hari makin terpinggirkan. Hmm. Terasa begitu. Hmm. Sementara peran negara state itu makin dominan, bahkan koreksi-koreksi yang muncul di masyarakat sipil itu bukannya direspon dengan positif sebagai bahan masukan, perbaikan, tapi seperti dijadikan musuh, dijadikan lawan, yang kemudian kita alami teman-teman para influencer ini kan sebetulnya salah satu wakil dari masyarakat sipil sebetulnya. Tapi mengalami teror, mengalami tekanan, segala macam. Di sisi pelaksanaan kan katanya begini, ada 3 pilar nih, eksekutif, yudikatif, sama legislatif itu. Pertanyaannya apakah yudikatif berfungsi dengan baik? Hmm. Apakah legislatif berfungsi mengontrol kekuasaan eksekutif? Saya kira kalau ditanya pada orang-orang yang cukup punya pengetahuan atau punya kapasitas untuk menilai, jomplang sekali. Hmm. Makin hari eksekutif makin dominan, legislatif itu makin lamat-lamat suaranya, makin tidak terdengar. Yudikatif makin menjadi instrumen kekuasaan, bukan sebagai pilar yang independen yang menjadi penyeimbang atau menjadi penjaga dari suasana adil. Itu yang saya kira orang-orang yang punya cukup pengetahuan atau knowledgeable people merasakan itulah. Oke. Ada orang juga mengatakan, Mas Dirman, bahwa legislatif itu sudah menjadi cabang dari eksekutif. Barangkali setahun terakhir itu bisa menjadi bahan untuk menilai, karena kita tidak pernah mendengar rapat-rapat kerja yang kritis pada kebijakan pemerintah. Kecuali kalau sudah memuncak jadi isu sebutlah viral gitu, baru dibawa ke DPR. Misalnya MBG sempat menjadi isu. Kemudian reformasi polisi sempat menjadi isu. Tapi sesudah itu seperti kembali pada eksekutif dan legislatifnya mengikuti gitu. Bahkan secara simbolik kita sering menyaksikan pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dipisahkan antara fungsi legislatif dengan eksekutif. Karena orang legislatif ada di sana, kemudian seperti mengambil keputusan atau melakukan koordinasi di antara mereka. Bukan berarti itu diharamkan, tidak. Tapi saya kira secara simbol bagaimana tertib demokrasi itu tidak muncul. Jadi kalau ada pandangan bahwa sekarang parlemen sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan, saya kira itu ada benarnya. Dan sebetulnya kalau ditanya kepada teman-teman anggota DPR yang katakanlah masih kuat nuraninya, mereka juga tidak happy sebetulnya tuh. Kenapa keadaan jadi begini ya? Kenapa kita kok selalu manut pada hal-hal yang menjadi agenda dari eksekutif? Itu muncul lah. Hanya memang tadi karena suasana keseluruhan itu orang menjadi takut, orang menjadi hati-hati, orang menjadi apakah takut ditekan, apakah takut kena pasal hukuman, sampai pada takut soal-soal sumber penghidupan ya. Itu seperti menjadi instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan. Parlemen itu kan parle ya. Parle itu kan berbicara. Iya. Dan parlemen itu, anggota parlemen kan 560 sekian lah. Betul.
Apa yang terjadi ketika 560 orang ini juga tidak parle, tidak berbicara, ya udah diam aja lah seakan-akan ada lembaganya, tapi nggak pernah terdengar suaranya sebetulnya? Nah, itu hanya mereka yang bisa menjawab ya, tapi saya punya satu angle analisis begini. Pada waktu kompensasi dari para pengurus negara terlalu rendah, memang kita juga concern, karena itu menjadi alasan untuk orang mencari sendiri korupsi di mana-mana gitu ya. Tapi pada waktu terlalu tinggi, itu juga concern kita tuh, karena menjadi pelayan publik, menjadi pengurus negara, apakah menjadi bagian dari eksekutif, legislatif, yudikatif, itu terlalu besar insentif ekonominya, Hmm. sehingga kedudukan itu dicari, dikejar. Nah, kalau kembali pada legislatif, mengapa suara makin hilang, saya menduga nih, belum Hmm. tentu benar, karena insentif ekonominya terlalu besar. Insentif ekonomi terlalu besar. Sehingga orang merasa, kan sering kita dengar guyon-guyon dari teman-teman anggota DPR, "Ah, lebih baik anggota DPR lah daripada jadi menteri." Hmm. Karena, eee eee, waktunya relatif bebas, kemudian yang diperoleh dari mulai uang aspirasi, uang reses, segala macam itu makin hari kan makin Tinggi. tinggi. Hmm. Dan saya kira setiap orang itu merasa, apa, harus megangi posisi itu karena dia memperoleh insentif ekonomi yang cukup tinggi, sehingga untuk ditukar dengan sikap kritis, untuk mengembalikan fungsi mereka secara proporsional, itu satu tantangan tersendiri tuh. Dan belum lagi memang mungkin sikap partai politiknya sudah Hmm. menjadi bagian dari pemerintahan yang, eee, suasana kritis itu dianggap bukan sesuatu yang, apa namanya, layak, atau sesuatu yang memberi rasa aman pada mereka gitu. Jadi kalau Mas Dirman refleksikan, demokrasi ini kita sedang apa? Sedang berhenti, sedang turun, atau sedang capek aja sih sebetulnya? Nggak tahu mau going nowhere gitu, nggak tahu kemana gitu. Mudah-mudahan ini satu proses dari yang namanya kayak product life cycle ya. Product life Jadi cycle. selalu kan dari mulai introduction, ditolak, difahami, dikenal, dipakai, tapi kemudian sedang mengalami kelelahan gitu. Dan kelelahannya bukan karena sistem, bukan karena struktur, karena secara sistem masih relatif baik. Sekurang-kurangnya sampai dengan terjadi pengerusakan-pengerusakan undang-undang Hmm. pada periode terakhir Pak Jokowi lah ya. Saya sebut itu karena nanti kita perlu perdalam itu. Dari mulai undang-undang pilkada dirubah, yang tadinya nepotisme dilarang, dibolehkan, kemudian undang-undang pilpres segala macam. Jadi secara sistem dan secara struktur sebenarnya baik. Kultur dan pelakunya yang mengalami degradasi. Hmm. Terutama ketika pasal-pasal yang melarang hubungan Kekerabatan. kekerabatan itu dihapus ya. Sehingga yang mengalami nepotisme tidak saja yang di bawah, sampai ke atas pun begitu gitu. Jadi kita sering mendengar bupati ketiga itu, ke satu kedua orang yang sama, ketiga itu istrinya, Hmm. nanti keempat istri keduanya gitu. Atau ke satu kedua bapaknya, yang berikutnya adalah anaknya, itu di mana-mana terjadi begitu. Akibatnya, atau begini, ketua DPRD anaknya, bupati ibunya, Hmm. itu sempat dua-duanya ketangkep Hmm. sama-sama tuh Hmm. oleh KPK. Hmm. Atau gubernur kakaknya atau adiknya ketua DPRD. Kekerabatan ini membuat suasana yang mestinya saling check and recheck, Hmm. malah yang terjadi namanya keluarga kan Hmm. saling melindungi. Jadi kalau ditanya ini sedang apa demokrasi? Ya sedang lelah, sedang sakit, dan eee, kita ingin mengingatkan pada pemilik masa depan, teman-teman muda ini, Hmm. karena tidak mungkin keadaan begini terus-menerus terjadi, dan akhirnya yang ada adalah satu declining cara ngurus negara kan. Declining cara ngurus negara artinya kualitas keadilan makin buruk, kualitas layanan publik makin buruk, nanti berdampak pada hal yang konkret, pendidikan, ekonomi, kesehatan, segala macam. Jadi orang terus-menerus diminta bayar pajak untuk Hmm. mengawasi negara,
tapi in return atau kembali sebagai layanan publik itu makin hari makin Turun. turun kualitasnya gitu. Kelumpuhan DPR-nya apakah juga disebabkan karena tadi ada insentif ekonomi yang begitu besar, ya udah nyaman begini saja daripada berbuat mengandung risiko gitu. Lalu kemudian partai-partai politiknya pun berada dalam kekuasaan eksekutif, Iya. atau jangan-jangan anggota DPR itu adalah surveinya atau penelitiannya CSIS atau lembaga survei mengatakan bahwa majority adalah para pengusaha sebetulnya. Yang sebetulnya yang dipikirkan adalah return of investment sebetulnya. Itu satu persoalan besar juga karena eh, kan sebetulnya apa sih hasilnya menjadi anggota DPR? DPR adalah legislatif ya, pembuat hukum. Ada 3 fungsi kan, Hmm. membuat hukum atau fungsi legislasi, Budget fungsi budget, kontrol. ngatur anggaran penerimaan dan pengeluaran sama pengawasan gitu. Nah, ketika ini diisi oleh orang pengusaha dalam keadaan etika publik yang begitu rendah, mereka nggak bisa memisahkan antara posisi dia sebagai legislator sama pengusaha. Bahkan kita mendengar cerita bahwa dalam praktek-praktek hubungan dengan eksekutif, pemegang anggaran, apakah BUMN segala macam, ini anggota-anggota DPR ini tidak segan-segan menyelipkan kepentingan bisnisnya gitu. Itu satu. Yang kedua tadi, ada satu survei 70% anak-anak muda yang jadi anggota DPR RI itu related dengan para orang tuanya atau koleganya yang ternyata memang tokoh-tokoh politik gitu. Jadi itu atau kelompok lain adalah dengan segala hormat nih artis gitu. Tidak semua artis itu tidak punya kualitas, tapi saya kira itu seperti memberi satu gambaran bahwa mix atau campuran yang di parlemen tuh tinggal sedikit orang-orang yang betul-betul punya background aktivisme, punya background organisasi, punya background masyarakat. Jadi ketika ada di dalam fungsi parlemen tadi bukannya memperjuangkan konstituen, tapi kemudian diri dan lingkungannya dan keluarganya, kira-kira begitu. Dan itu sesuatu yang kembali, apakah kita bisa sustain hal seperti ini terus-menerus gitu. Karena ini kemarin libur kan banyak waktu ya, jadi sering nonton film-film sejarah gitu. Lihatlah Romawi, lihatlah Turki Ottoman, lihatlah Tiongkok, lihatlah Mongolia gitu. Semuanya sama kok. Ketika pemerintahnya adil, hukumnya tegak, governance-nya baik, pemimpinnya benar, mereka naik tuh. Tapi begitu ketemu leadership yang tidak mengedepankan meritokrasi, tidak mengedepankan konsistensi, hukumnya ambruk, tidak ada rasa adil segala macam, itu decline. Dan naik turun itu mungkin sedang kita alami. Artinya kalau kita lihat dulu dari Orde Lama ke Orde Baru kan begitu. Masuk Orde Baru mencoba menegakkan hukum yang adil segala macam, demokrasinya tidak dibangun, jatuh juga gitu. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran dari para tokoh politik ya, yang sekarang ada dalam tribun kekuasaan menurut saya. Dan sekarang dalam posisi sedang menurun gitu menurut Mas Dirman? Mungkin kita bisa jawab begini, apakah suara-suara publik itu didengar, di-embrace, disambut sebagai bahan koreksi gitu? Bahkan terlalu banyak hal-hal yang oleh publik sudah mengalami tekanan keras, bahkan oleh orang-orang luar lah, itu tidak menimbulkan dampak pada koreksi atau perbaikan gitu. Jadi kalau dikatakan apakah sistem kita sedang mengalami penurunan? Saya kira sedang mengalami penurunan. Dan sayangnya ini pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran setahun lebih ya. Sayangnya kelihatannya mekanisme untuk mengambil masukan-masukan dari luar sebagai koreksi itu belum terlihat. Dan ada yang mengatakan makin tidak sensitif, bahkan makin menempatkan para kritis itu sebagai masalah, bukan sebagai teman gitu. Itu yang menurut saya perlu kita ingatkan terus-menerus, jangan berhenti, karena 3 pilar bernegara itu kan harus hidup bersama-sama. Pilar state, pilar pelaku ekonomi namanya korporasi, dan masyarakat sipil.
Dan ini merupakan pengimbang dari seluruhnya kan, yang dengan bebas mencerna apa-apa yang muncul di masyarakat, menyampaikannya pada sistem, pada struktur, begitupun mewakili masyarakat berinteraksi dengan kalangan bisnis. Nah, bisnis tugasnya, korporasi tugasnya memutar roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, bayar pajak, segala macam. Itu kalau tiga-tiganya tidak mendapat peran yang seimbang, menurut saya sih, ya seperti halnya kita bermain 3 bola itu. Begitu ada ketidakseimbangan, satunya jatuh, permainan jadi bubar juga gitu, Kolaps. kolaps juga. Artinya itu bisa sejarah Romawi, sejarah Turki, Ottoman itu bisa terjadi I di Indonesia think juga? I think kita tidak boleh menafikan itu. Hmm. Dan kita sudah pernah mengalami kan, Iya. sudah pernah berkali-kali tuh. 98 kita mengalami kolaps seperti itu, 66 juga mengalami kolaps seperti itu. Kalau almarhum Cak Nur punya teori 20 tahunan tuh. 08 itu kan kebangkitan Kebangkitan nasional. nasional. 20 tahun 28. kemudian 28 itu Sumpah Pemuda. 45 kira-kira 20 tahun lagi Iya. kemerdekaan. 66 Orde Baru muncul. 98 reformasi. Jadi mungkin periode sekarang ini periode semacam apa ya, dinamika untuk terjadi perubahan mendasar. Cuman yang seharusnya kemarin tuh Pak Jokowi berhenti, muncul pemimpin baru gitu. Ternyata kan yang kita alami adalah meneruskan instrumen lama, cara lama, dengan pemain baru. Dan ini tetap orang menunggu. Walaupun makin hari kelihatannya makin orang makin realistis, kayaknya sulit ini terjadi ada perubahan gitu. Nah, apakah tahun-tahun ke depan merupakan tahun pergolakan yang akhirnya menumbuhkan satu tatanan baru? Itu sesuatu yang harus jadi perhatian kita juga gitu. Oke. Mas Dirman, kalau kita lihat tadi corak pemerintahnya Pak Prabowo, ini kan seperti sosialisme sebetulnya. Dengan mengandalkan state korporatis lah. Jadi negara sebagai penggerak mesin ekonomi gitu, lalu kemudian semuanya untuk kepentingan rakyat, dan memang ini adalah sosialisme yang terpimpin dan tersentral pada figur Presiden Prabowo Subianto. Menurut Pak Dirman gimana? Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, beliau kan pidato dengan judul menemukan kembali revolusi. Kan kira-kira semangatnya lebih baik negara itu dipimpin secara tersentral, kemudian bisa memakmurkan rakyat. Ternyata tidak terjadi. Yang terjadi adalah Bung Karno makin dominan sampai Bung Hatta harus keluar segala macam. Jadi mau sistem apapun menurut saya, mau demokratis, mau otoriter, mau sosialis, mau kapitalis, kita memerlukan 2 elemen yang menjadi penjaga. Nomor 1 namanya law enforcement. Hukumnya mesti jelas. Pembuat hukum, penegak hukum harus jelas, harus clear. Yang kedua, etik atau virtue atau keluhuran gitu. Jadi kita hormati setiap pemimpin punya cara untuk mengelola apa yang dipimpinnya. Tapi kalau tidak disertai dengan 2 hal itu, menurut saya yang terjadi adalah satu permainan yang tanpa kendali gitu. Kita sekarang mulai menemukan contoh-contoh kan. Kita sebut aja misalnya makan bergizi itu Gratis. makan bergizi diongkosi rakyat, bukan gratis. Itu niatnya mulia sekali, kepengen memberi makan pada terutama anak-anak yang didengar kurang gizi segala macam. Itu bagus banget. Tapi karena tidak ada hukum, tidak ada virtue menurut saya, sehingga uang digelontorkan, setahun kemudian baru dipikirkan aturannya gitu. Itu kan sesuatu yang dari segi governance udah jungkir balik nggak karuan. Mas Budiman, saya bekerja di pemerintah dari tahun 84. Kebetulan saya di BPKP sebagai auditor ya. Dan ketika itu yang namanya kepres pengadaan itu sakral sekali. Orang melanggar administrasi udah kena itu. Dan itu tahapannya dari mulai yang namanya pelelangan tertutup, pelelangan terbuka, lelang terbatas, lelang umum segala macam, sampai pada penunjukan langsung itu. Penunjukan langsung kalau betul-betul sangat spesifik, sangat mendesak, ada pengecualian-pengecualian. Sekarang ini kalau lihat dari kacamata itu, cara pengadaan, program MBG, makan bergizi itu menggelontorkan ratusan triliun. Konon tahun ini kan 1,2 triliun tiap hari.
dengan mengabaikan ini semua. Hmm. Bukan saja penunjukannya semua langsung, tetapi juga ditunjuklah institusi yang punya hubungan kekerabatan atau hubungan konflik of interest dengan regulatornya. Jadi tidak jelas antara regulator, pelaksana, pengawas segala macam. Jadi ini chaos sebetulnya secara sistem. Kalau dari kacamata tadi, bagaimana menggunakan dana publik gitu ya. Jadi, nah hal-hal begini mewarnai suasana pemerintah sejak awal gitu. Nah ini sampai kapan? Kita lihat seperti apa. Ujungnya seperti apa. Dan kalau saya boleh ngatakan soal makan bergizi ini, nuansa governance, nuansa etik, nuansa integritas itu nggak terlihat gitu. Yang ada itu adalah keputusan sepihak dari pemerintah, ganti sana, ganti sini segala macam. Bahkan kan akhirnya muncul yang lucu-lucu. Walaupun libur tetap jalan misalnya gitu ya. Jadi, nah ini adalah satu simbol bahwa niat baik yang tidak disertai dengan dua hal tadi. Dengan penegakan hukum dan dengan virtue, dengan keluhuran, dengan governance, dengan tata kelola gitu. Yang hanya soal waktu akan jadi masalah gitu. Hanya soal waktu Hanya akan soal jadi jadi masalah. saya kira teman-teman di BPKP juga mencatat lah. Teman-teman di kejaksaan juga pasti punya catatan-catatan. Apa sih yang membuat ini berjalan terus? Political protection kan. Karena ini kemauannya pimpinan tertinggi. Tapi jangan lupa, sekarang muncul kasus-kasus yang dulu seperti baik-baik saja, tapi begitu kekuasaan berganti, jadilah masalah. Menurut saya sih, sebaiknya teman-teman yang masih punya nurani harus saling mengingatkan supaya ini nggak terlalu dalam gitu. Tapi anehnya juga ya, ketika tadi Mas Dirman mengatakan MBG ini chaos secara sistem sebetulnya, parlemen juga kembali lagi, ya diam aja, atau dia juga ikut bagian dari program MBG itu? Ya, Partainya, orang semua individu-individu. pembahasan mengenai program ini kan terus mengaitkan antara siapa pelakunya, siapa pengawasnya, bahkan salah satu anggota DPRD atau anaknya di Sulawesi ya, bisa punya 40 dapur. Dan sekarang pun orang-orang yang terus menjanjakan, ayo siapa yang mau bangun dapur itu biasanya terafiliasi dengan partai yang memang sedang memimpin pemerintahan. Jadi sensitivitas itu kan datang dari mana? Dari virtue, dari keluhuran gitu. Kalau orang punya niat baik tapi kemudian keluhurannya nggak ada, itu seperti biasa saja. Padahal kan dia harus bisa menempatkan diri tadi sebagai pengurus, pemilik kedaulatannya rakyat. Ya hati-hatilah menggunakan ini, bukan dibagi-bagi seperti punyanya sendiri. Itu yang juga terus-menerus saya ucapkan. Masalah berat kita sekarang adalah para pengurus negara ini seperti tidak bisa membatasi diri mana domain privat sama domain publik. Nah itu menjadi wabah yang nyebar kemana-mana. Kalau yang atasnya sudah memberi contoh, terus saja sampai ke provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa gitu. Jadi MBG ini kalau dulu kan program yang luhur, program yang suci, sekarang menjadi proyek sebenarnya. Mau tidak mau akhirnya masyarakat menyimpulkan seperti itu kan. Seperti orang sedang bagi-bagi proyek. Dan kalau walaupun tadi anekdotal itu cuma ya liburan terus jalan, itu kan sebetulnya terlihat bahwa ada nafsu untuk terus-menerus mengeluarkan uang. Walaupun sebenarnya sudah tidak serve the purpose ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau ini orang berpikir, oh ini proyek mau bagi-bagi, dan kita masih punya waktu untuk terus mengingatkan supaya ya kalau memang niatnya baik, kembalikanlah pada cara-cara yang baik lah. Oke. MBG itu kan anggarannya bisa sampai 1,2 triliun sehari ya, artinya. Uangnya cukup besar itu kalau memang menjadi setahun gitu. Tapi kalau soal budget yang kita coba menjadi concern, pilkada yang ada sekarang, ya kan, yang pilkada langsung itu dianggap terlalu mahal. Padahal kalau kita lihat kan itu kan budgetnya sekitar 20 triliunan selama 5 tahun sekali sebetulnya yang dikerjakan. Compare to budgetnya MBG bisa memberikan 1,2 triliun sehari gitu. Tetapi untuk pilkada oleh rakyat dianggap tidak efisien, menghasilkan korupsi dan harus ditarik ke DPRD gitu.
rubah sistem yang semula langsung menjadi tidak langsung dengan alasan budget, dengan alasan korupsi, menurut saya sih bukan argumen yang fundamental gitu. Mmm, Karena yang menyebabkan praktek-praktek korupsi itu sebetulnya karena kualitas calonnya, karena hubungan-hubungan kekerabatan tadi yang kolutif dari awal, dan juga niat-niat untuk apa, mmm, memperkosa sistem. Misalnya, saya pernah ikut dalam pileg segala macam, pernah pilkada juga. Betapa ramainya isu mengenai apakah KPU dan KPUD itu cukup independen dari serangan-serangan, uang lah. Jadi itu bukan karena langsung tidak langsung. Walaupun tidak langsung kalau KPU-nya diperkosa begitu ya tetap aja tidak menghasilkan yang berkualitas. Atau tadi budget, saya setuju sekali. 20 triliun untuk sesuatu yang me menghormati hak warga itu nggak ada apa-apanya gitu. mmm, Kalau kita mau bikin hemat, bisa lebih hemat sebenarnya. mmm, Karena kan dalam proses kemarin juga terjadi banyak kebocoran, banyak inefisiensi kan. Jadi kalau kita bisa hemat, sangat bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah, kembali pada tadi omongan saya yang di depan, kita ini mau menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau sebagai objek saja gitu. Seolah-olah negara ini diurus oleh orang yang sekarang berkuasa dan berkuasa selama-lamanya. Enggak. Itu sama dengan menabrak esensi demokrasi. Demokrasi itu kan oleh rakyat, untuk rakyat, satu lagi apa? untuk rakyat. Dari rakyat, Dari oleh rakyat. rakyat, untuk rakyat. Rakyat. Jadi siapapun yang ada dalam kekuasaan sekarang harusnya bisa menyadari, tahu diri bahwa mereka sekarang, periode sekarang memang memerintah. Tapi sesudah batas-batas yang diatur oleh undang-undang, ya harus diserahkan pada yang lain. Supaya ada penyegaran, ada pikiran baru, ada regenerasi segala macam gitu. Tapi kalau berpikirnya kita mau kendalikan terus-menerus, karena itu putarlah segala macam peraturan-peraturan hukum seperti yang sekarang kita alami, ya memang sudah tidak lagi, setia pada tujuan gitu. Mmm. Itu, kembali hal fundamental yang harus terus kita ingatkan lah. Kita nggak boleh berhenti untuk mengingatkan ini. Oke, kalau kita lihat tadi ya, di DPR pusat, itu parlemen sudah menjadi executive branch, Hmm, cabang dari eksekutif, semuanya dikendalikan oleh elit-elit partai politik gitu. iya. Terus kemudian masuk kepada pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah akan ditentukan oleh DPRD Iya. gitu kan. Rakyat kemudian hanya nonton lah, dianggap tidak cakap memilih gitu. Apa yang dibaca oleh apakah ini memang logika kartel politik gitu, politik kartel yang ada di parlemen untuk menguasai semua sumber daya nasional maupun sumber daya lokal sebetulnya? Itu satu jawaban, eee, satu kemungkinan. Karena ada nafsu untuk seolah-olah harus dikendalikan semuanya baru bisa pembangunan berjalan. Tapi ada juga yang bernostalgia kan. Zaman Orde Baru itu kan Mmm, gubernur ditunjuk oleh presiden, mmm, kemudian, bupati juga, oleh presiden. Ada yang beda menurut saya. Betapapun waktu itu tuh ditunjuk oleh presiden, meritokrasi masih berlangsung loh, Mas. Walaupun kolonel memang dapat jatah bupati, tapi kalau kolonel yang tidak punya pengalaman teritorial, tidak punya sense untuk publik, itu tidak mungkin ditunjuk jadi bupati. mmm, Begitupun gubernur. Jadi sekarang sudah kehilangan meritokrasi, kemudian aturannya kepengen desentralisir gitu. mmm, Jadi yang akan terbayang adalah betul-betul cara ngurus negara yang satu warna. Warna saya yang sedang berkuasa, warna kami yang sedang berkuasa. Jadi perjuangan reformasi 98 yang ditebus dengan darah, dengan air mata, dengan krisis ekonomi, dengan chaos segala macam, itu seperti diabaikan begitu saja. Padahal itu kan sebenarnya jalan untuk menjebol, pikiran-pikiran sentralisme tadi kan. Supaya setiap 5 tahun diberilah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpinnya gitu. Kalau tidak baik bagaimana? Hukumlah nanti pada periode berikutnya, jangan dipilih lagi gitu, kan kan begitu kan. Itu yang kelihatannya dilupakan oleh, saya nggak tahu siapa yang mendesain, tapi dalam perkembangan kan muncul diskusi bahwa,
memang ada yang punya niat seperti itu kemudian diamini oleh partai-partai lain gitu. Nah, kembali mengapa kualitas berpikirnya sedemikian rupa seperti yang sekarang kita saksikan? Karena kombinasi di antara legislator di pusat dan saya kira juga, ke daerah juga kurang lebih sama, jarang sekali atau sedikit sekali diwarnai oleh pikiran-pikiran kemasyarakatan. Karena komposisi diskusi di sana tidak diwarnai oleh orang-orang yang tahu bagaimana denyut hati masyarakat, tidak punya kedekatan pada publik secara real, kemudian tidak ada orang organisasi yang terbiasa memikirkan orang banyak gitu. Itu yang menurut saya menjadi penyebab sehingga, ide itu dilontarkan bukan untuk berpihak pada kepentingan orang banyak, tapi pada kepentingan yang sedang menata-nata ini gitu. Jadi kalau kita lihat gejalanya ya, apa, setelah kemudian sekarang pilkada akan diambil oleh DPRD, Ya. bahkan PKB mengusulkan gubernur ditunjuk oleh presiden gitu kan. Apakah ini juga nanti akan mengarah kepada kembali kepada undang-undang dasar di mana presiden dipilih oleh MPR? Ini tema agak berat, tapi saya mau urut agak ke belakangnya. Dulu ketika ada suara-suara, ini undang-undang Pilpres akan dirubah Hmm, supaya anaknya presiden bisa masuk gitu. ya. Karena sudah punya ipar di MK. Hmm, hmm, Para aktivis yang waras-waras ini setengah nggak percaya, "Ah, nggak mungkin sampai ke sana," gitu. hmm, "Masa iya tega?" gitu. Ternyata kejadian kan. Terus dulu ketika undang-undang KPK mau dilemahkan, ya. kan diskusi juga, "Enggak lah, ini pemerintahan ini kan harus berterima kasih pada KPK, mesti Hmm. dijagain segala macam." Ternyata betul, begitu ganti ganti tahun, ganti periode, langsung dan baru berkali-kali dicoba untuk direvisi, kejadian gitu. Atau dulu tahun 2016 tuh ada usaha-usaha untuk membuat pasal yang tadi, yang semula yang boleh maju pilkada itu hanya orang-orang yang tidak punya hubungan konflik kepentingan atau kekerabatan dengan apakah bupati atau gubernur, pokoknya incumbent. Itu dicoret. Itu juga dulu kita tidak percaya kan. Jadi kita sedang mengalami satu masa di mana hal-hal yang muskil secara akal sehat itu ternyata bisa ditembus gitu. Apakah nanti akan mengarah ke sana? Jangan underestimate, terutama teman-teman muda nih. Jangan underestimate bahwa usaha ini bisa dikerjakan dan bisa juga jebol gitu. Hmm. Karena apa? Tadi ada satu cara pandang bahwa kekuasaan itu miliknya, bukan Ya. milik rakyat gitu. Tidak mendengar mereka. Kalau dikatakan tadi, lebih efisien segala macam, efisien enggak itu tergantung maunya kita kok. Hmm. Korupsi enggak tergantung maunya kita gitu. Tapi bukan karena dipilih langsung atau tidak dipilih langsung. Jadi menurut saya ini adalah satu satu pintu masuk, eee, untuk menyelenggarakan kekuasaan semakin terpusat, terkontrol, dan jangan-jangan kita jatuh nanti pada satu titik di mana muncul totalitarianisme gitu, Hmm. yang seperti orang tidak diberi kesempatan untuk bicara, tapi apa maunya ya kita. Jangan lupa bahwa negara-negara yang masuk wilayah itu tuh akhirnya mengalami penurunan dari banyak segi. Ekonominya remuk, public service-nya tentu saja, kesejahteraan apalagi gitu. Jadi akhirnya hanya resources terbagi pada lingkaran yang memang, eee, sedang mengurus kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan. Dan menurut saya kita nggak boleh sampai jatuh ke arah sana tuh. Artinya negara ini sedang bergerak ke arah totalitarisme. Lihat seluruh artikel, saya membaca artikel dengan satu pandangan bahwa mereka adalah orang yang cukup punya pengetahuan, tapi juga cukup punya kepedulian dan keberanian mengartikulasikannya. Baik itu yang ditulis oleh teman-teman aktivis nasional maupun oleh para scholar internasional. Jalan ke sana itu kalau tidak hati-hati bisa bisa muncul Bisa dan muncul. bisa muncul. Karena itu lebih baik dari awal tuh terus-menerus diteriakkan. Jangan sampai kita ke arah sana. Kalau saya boleh mengingatkan pada yang sekarang berkuasa, siapapun itu, ya kan kekuasaan itu ada batasnya gitu. Hmm. Masa kita tega ngerusak sistem
hanya untuk kenyamanan kekuasaan periode kita, tapi kemudian mengorbankan masa depan ya jangka panjang gitu. Eee, itu oleh satu buku, ada buku judulnya Good Ancestor. Eee, diingatkan bahwa orang-orang tua ini harusnya bisa berpikir untuk menjadi pewaris yang baik, Mmm. dengan cara tidak menggunakan seluruh kesempatan untuk mengambil segala hal bagi masa depan itu untuk sekarang gitu. Termasuk tadi dalam cara mengurus kekuasaan. Jadi kita berharap, kita sampaikan pesan kepada penyelenggara negara, pengurus negara, jangan kita mengorbankan generasi ke depan hanya untuk supaya ya sekarang nyaman, kemudian semua yang bisa diambil itu diambil sekarang. Apakah kekuasaan, apakah konsesi, apakah bisnis, apakah keuangan segala macam. Jangan begitulah, karena eee, dosa generasi itu terus akan diingat oleh eee, generasi-generasi ke depan gitu. Tapi kan kalau dari sisi kekuasaan kan hampir semua simbol kekuasaan sudah dikuasai. Ya. Partai politik sudah terkuasai, ya kan? Lalu kemudian DPR juga sudah menjadi semacam orang secara sinikal menyebutkan sebagai executive branch Mhm. gitu, sebagai cabang dari eksekutif gitu. Tadi yudikatif juga sebagai, stempel terhadap itu. Ormas pun sebenarnya sudah relatifly terkooptasi Ya. gitu, sehingga apapun yang dikerjakan termasuk amandemen konstitusi mengembalikan pemilihan presiden, oleh MPR gitu, ya pasti akan terjadi sebetulnya. Dan rakyat pun kelihatannya diam-diam aja. Betul nggak sih sinyalemen bahwa rakyatnya akan diam-diam saja gitu? Nah ini yang tadi di depan saya kemukakan, ada pilar yang terus-menerus dilemahkan namanya masyarakat sipil, yang memang seluruh pergerakan, seluruh perubahan zaman, perubahan peradaban tuh munculnya kan dari kalangan itu. Eee, yang bikin reformasi bukan partai, Ya. partai itu malah penikmat reformasi itu gitu. Mmm. Jadi sepanjang masyarakat sipil itu, terutama generasi muda nih, tidak bereaksi, ya jalan ke sana memang akan Mmm. lancar saja gitu. Jadi ini taruhannya adalah atau panggilannya adalah kepada teman-teman muda nih. Karena saya sering katakan generasi saya ini kan generasi sudah maghrib. Mmm. Sudah maghrib terus sebentar lagi isya, gelap, terus Mmm. tutup lah gitu Mmm. ya. Nah teman-teman yang masih subuh, masih baru bangun itu kan panjang. Kalau mereka biarkan tanpa bereaksi atas tindakan-tindakan yang akan mengorbankan masa depan mereka, itu ya yang akan menerima akibatnya teman-teman itu. Jadi Mmm. kita ingin mengetuk hati pada teman-teman muda nih untuk bersiap, mengorganisir diri, membangun jembatan, nyambung komunikasi dengan banyak pihak untuk raising concern. Mmm. Dan di mana-mana saya tidak menginginkan terjadi chaos seperti di banyak negara, tapi apakah di Nepal, di Bangladesh, di Bulgaria barusan itu orang-orang muda kan yang bergerak untuk sebetulnya sedang menyelamatkan hak mereka ke depan gitu. Nah, kalau teman-teman muda kita dorong terus, kita sadarkan terus, mengorganisir diri, reach out, bangun jembatan dengan berbagai pihak, kemudian terus-menerus menata, mengasah mengasah gagasan, dan juga nggak boleh takut pada tekanan, nggak boleh takut pada intimidasi gitu. Teror-teror itu makin diikutin, mereka makin berani, Mmm. sementara kitanya makin takut. Jadi kalau itu dilakukan, rasanya kita punya kekuatan untuk mengingatkan, minimal untuk mencegah jangan sampai itu terlanjur kejadian kemudian muncul satu reaksi yang tidak kita duga gitu. Artinya kalau menyimpulkan dari pandangan Mas Dirman adalah era totalitarianisme itu sebenarnya segera tiba kalau memang tidak ada, perlawanan dari masyarakat, Secara watak dan perilaku sebenarnya sudah mulai muncul tanda-tanda. sudah Misalnya muncul. misalnya reaksi pada kritik itu kan Mmm. direct dan dengan mengatakan, "Kalian jangan terus-menerus" seperti orang sedang mengkritik itu sedang ngerepoti Mmm. pemerintah, padahal sebenarnya enggak, itu sedang menjaga sebenarnya. Sedang menjaga supaya tidak jatuh kepada masalah-masalah. Nah, tinggal apakah watak yang mulai muncul itu akan diprotek, akan dibungkus dengan formalitas. Nah itu kan, hanya hanya soal waktu kalau tidak ada satu pushback. Nah tugas kita di masyarakat sipil adalah terus-menerus mengingatkan bahwa ini bahaya Mmm. untuk negara kita, untuk generasi mendatang, untuk kelangsungan pembangunan bahkan karena pemerintah yang tidak dipercaya kan tadi yang contoh-contoh di berbagai peradaban itu, yang hanya mendengar dirinya sendiri, yang menunjukkan ketidakadilan, yang mengabaikan hukum,
mengabaikan keluhuran gitu. Nah, kalau ini berlangsung artinya kan mereka tidak mendengar suara publik gitu. Mereka tidak mendengar suara-suara orang kritis yang merupakan krim dari pandangan-pandangan masyarakat gitu. Jadi kita berharap itu tidak terjadi dan kita bisa apa ya, bernegara dengan cara-cara lebih baik dan mungkin, memberi, ketenangan, memberi kenyamanan bagi seluruh elemen warga. Kalau kita dengar pandangan Pak Mahfud ya, Mmm, misalnya soal, pilkada DPRD gitu. iya. Pak Mahfud sudah memberikan early warning system, bahwa kalau ini dipaksakan, gejolak politik itu berpotensi terjadi. Karena satu-satunya hak rakyat gitu untuk memilih kemudian diambil alih oleh elit-elit politik dengan alasan yang tadi, soal efisien. Mas Dirman mempunyai sebuah intuisi politik yang sama, bahwa gejolak-gejolak politik bisa terjadi di 2026 ini? Sebetulnya kalau dikatakan masyarakat sipil itu lemah sama sekali, saya juga nggak sepakat karena buktinya kan terjadi letupan-letupan ya, Hmm, eee, peristiwa Pati, hmm, itu sebenarnya letupan dari satu suara orang yang tidak punya kekuasaan, artinya masyarakat sipil. Agustus kemarin ya, ketika polisi. Dulu ketika demo, revisi undang-undang KPK, demo undang-undang Cipta Kerja. Jadi semuanya sebetulnya ada. Nah, kan terjadi satu dinamika antara kekuasaan yang punya niat kurang baik melakukan hal yang tadi itu, dengan respon masyarakat gitu. hmm, Memang sejauh ini berhasil dikelola lah dan kemudian terjadi satu suasana tertib kembali. Tapi kata orang, tertib itu tidak berarti tenang loh. Mungkin tertib, seperti orang, ya hmm, sudahlah biarkan. Tapi, lihatlah media sosial, hmm, tadi dengarlah para psikolog gitu, hmm, eee lihat WA grup di mana-mana gitu. Masa itu nggak ditangkap gitu? hmm, Nah, apakah akan muncul satu gejolak besar bila hal-hal tadi diteruskan? Bisa jadi karena akhirnya kan orang merasa, ini kok negara terus-menerus ngetes kesabaran warga gitu ya. hmm, Nah, eee, misalnya dulu ketika undang-undang pemilu diganti, dirubah untuk memberi jalan bagi Gibran, kan sebenarnya dramanya tuh antara iya tidak, tapi tiba-tiba, sudah kejadian gitu. Kalau ini muncul lagi, kemudian akhirnya menuju pada, ya sudah, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 di mana presiden dipilih MPR, tidak punya batas waktu, hmm. terus masa kita membuang-buang energi berpuluh tahun lamanya untuk membangun demokrasi gitu. Terus kalau ini membuat orang-orang terdidik tidak bangkit, ya sudah nasibmu memang begitu. Mau dijajah oleh bangsa sendiri dengan cara-cara yang mungkin berbeda bahkan lebih kejam daripada zaman penjajahan dulu, tapi kita tidak punya suara apa-apa gitu. Hmm, Dan saya sih menolak untuk itu. hmm, Saya akan mengajak teman-teman muda terus-menerus, sadarilah bahwa hakmu sedang ambil. diambil dan cara menegakkannya direbut, jangan Hmm. dibiarkan itu terus diambil gitu. Mas Dirman, ketika suara rakyat begitu bergemuruh ya, apakah itu di media sosial, apakah itu di Instagram, ataukah di influencer gitu, lalu di opini juga bermunculan, apakah ini betul-betul tidak didengar oleh pengurus negara gitu, atau memang itu hanya dikecilkan sih sebetulnya? Kalau tidak dengar tidak mungkin lah, Hmm, karena kan satu 2 komunikasi dari teman-teman yang di pemerintahan kan merespon itu hmm, dengan berbagai cara, termasuk Pak Presiden sendirilah. Eee, tapi mungkin ada pandangan bahwa, itu kan suara di media sosial yang bekerja jempol, hmm, belum tentu itu menjadi suara konkret di lapangan. Tapi bukankah ini dinamika demokrasi di ala modern gitu? Kita memperoleh suasana batin masyarakat tidak harus mereka turun ke jalan kan harusnya gitu. Nah, pertanyaannya begini, mau berapa lama warga negara yang kritis ini bertahan, dipertontonkan bahwa kritik mereka, masukan mereka tidak didengar gitu, sampai titik apa gitu. hmm, Kan semua ini ada batasnya gitu. Eee,
saya kira yang terjadi di negara-negara saya sebut tadi juga tadinya begitu tuh, dikritik makin makin jauh, akhirnya kan terjadi satu crash gitu. Eee, Kembali krisis itu mahal sekali, tapi satu titik warga negara dimanapun akhirnya menyimpulkan secara kolektif nggak ada jalan lain gitu. Nah, saya sih kepingin terus mengingatkan kepada teman-teman yang sekarang ada dalam kepengurusan negara, sebaiknya kita tidak sampai pada titik nggak ada jalan lain. Mmm, Akhirnya kita menempuh jalan yang mahal, yang keras gitu. Dan recovery-nya, lama lama, dan mahal. traumatik juga gitu, seperti itu. Oke. Mas, ini kan 1 tahun berjalan ya, tetapi juga sudah mulai wacana-wacana perlu koalisi permanen Iya. lah, perlu amandemen konstitusi lah. Betul nggak sih sudah ada apa ya, semacam, conversation kecil bahwa mereka, pe ke ap ke pem ke pemerintahan ini sudah mempersiapkan untuk 2 periode sebetulnya? Ya wajar saya kira satu pemerintahan dengan berjalan maksimal sampai 10 tahun? 10 tahun ya, karena dari segi manajerial juga saya kira baik, kalau ada pembangunan yang sifatnya berlanjut gitu ya. Eee, tapi kalau kemudian didasari oleh niat untuk melanggengkan kekuasaan, contoh pada waktu Pak Joko Widodo menyelesaikan periodenya kan harusnya berhenti, Mmm, dan kita tidak mengatakan anak presiden nggak boleh jadi presiden, tidak, boleh saja, tapi ada jeda waktulah, kemudian disiapkan, kembali pada asas meritokrasi tadi. Eee, jadi kalau sekarang ada suara-suara sudah menyiapkan diri untuk 2 periode sangat wajar, tetapi yang paling penting adalah jangan sampai jalan ke sana itu ditempuh dengan cara-cara meninggalkan hukum, meninggalkan kepatutan, meninggalkan keluhuran, meninggalkan etik. Karena ini semua adalah fondasi bernegara yang menyebabkan cara bernegara itu adil atau tidak, menghormati hukum atau tidak. Kalau keadilan tidak ditegakkan, hukum diperkosa, dijadikan alat semata-mata, kemudian tidak muncul suasana luhur dalam kepemimpinan. Saya sebut tadi, mau itu Kekaisaran Romawi, mau Ottoman, mau Mongolia, mau apa namanya, eee dinasti-dinasti di Cina itu waktunya untuk ambruk, ambruk. dan kita tidak ingin Indonesia ini yang sudah mendekati 100 tahun ini mengalami keambrukan seperti itu. Karena itu berkuasa dengan adil tetap hebat kok, Mmm, tidak harus dengan sewenang-wenang. Berkuasa dengan menegakkan hukum tetap hebat, berkuasa dengan menampilkan nilai-nilai luhur tetap hebat gitu, mmm, dan itu juga menjadi apa, warisan yang, memberi teladan pada generasi berikutnya kan. Nah, mmm. kalau tadi belum-belum sudah, ayo kita set gimana akhirnya sampai merubah undang-undang, ngatur KPU bagaimana caranya, sampai akhirnya menggunakan aparat, menggunakan sumber daya publik. Menurut saya itu cara berkuasa yang melukai keadilan dan Mmm. cara berkuasa yang merusak. Dan kita sudah merasakan sekarang ini adalah buah dari cara 5 tahun terakhir Pak Jokowi, Mmm, yang sayangnya tidak segera dikoreksi oleh pemimpin baru, tapi kelihatannya, eee, diteruskan? diteruskan gitu, Mmm, mudah-mudahan ada cut off untuk ke sana. ada cut off. Mas, kalau lihat setahun ya, setahun lebih pemerintahan gitu, apa sih yang Mas Dirman perlu koreksi ya, kalau memberikan masukan, apa yang perlu dikoreksi oleh kabinet pemerintahnya Pak Prabowo ini sebetulnya? Saya punya keyakinan bahwa institusi itu tegak karena 3 unsur. Satu people, orang-orangnya, leadership, SDM, merit, kemampuan, kompetensi, integritas. Yang kedua namanya struktur, mekanisme kerja, sistem segala macam, alat-alat, instrumen, bernegara. Yang ketiga kultur gitu, culture. 3 ini tentu memerlukan perhatian, tetapi kalau harus memilih salah satu yang paling paling urgent adalah people. People, Eee, Tentu saja kita tidak bisa mengganti presiden kan, presiden itu 5 5 tahun tahun ya, fix. mungkin nanti kalau kepilih lagi tuh. Tapi kan presiden punya kewenangan menata tim, Mmm, eee, kemudian tim itu juga menata tim berikutnya gitu ya. Kita sebetulnya sangat
menyayangkan kenapa undang-undang kementerian itu Diubah. dirubah, kemudian seperti nggak ada batas. Hmm. Dulu pada waktu menteri itu jumlahnya 34 maksimal, sudah pasti ada pressure kepada pemimpin untuk memilih yang terbaik, apapun kriterianya. Oke. Ada seleksi. Sekarang ketika tidak ada batas, ya sudah. Sekarang kita menyaksikan kabinet yang jumlahnya 104. begitu banyak, 104. Kita saksikan dinamika di rapat-rapat kabinet paripurna seperti apa. Saya pernah di kabinet. Ngurus 30-40 orang aja tidak semua mendapat kesempatan bicara gitu ya. Tidak semua masalah, apalagi 100 orang. Tapi lebih dari itu, ketika saringannya begitu longgar 100, ya sudah. Kriteria itu menjadi tidak penting lagi. Jadi itu satu PR. Artinya bila memang punya niat baik, tatalah kembali kabinet. Baik itu jumlahnya, strukturnya maupun kapasitas orang-orangnya. Kenapa saya bisa mengatakan kapasitas orang-orangnya? Ada banyak orang-orang bermasalah di situ kok. Ada banyak orang bermasalah. Iya kan? Baik yang pernah keserempet masalah hukum maupun masalah-masalah etik gitu. Kalau core team dari pemerintahan itu tidak menampilkan kembali pada medsos deh, betapa warga negara itu sangat berterus terang ngata-ngatain para menterinya yang bermasalah itu gitu. Masa itu tidak jadi masukan? Nah, kalau satu leadership team kemudian tidak punya kredibilitas di mata publik, terus bagaimana mau bekerja gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang perlu diperbaiki, kalau tadi presiden, wakil presiden punya menteri isinya orang-orang capable, orang yang integritas, orang yang punya kompetensi, pasti memilih dirjen yang begitu. Dirjennya pasti memilih direktur yang begitu gitu. Kita hanya butuh 5.550 orang, Mas. 50 anggota kabinet, 500 eselon 1, 5.000 eselon 2. Begitu 5.550 itu diisi orang-orang yang benar, itu gubernur, bupati juga nggak berani macam-macam. Direksi BUMN juga nggak berani macam-macam. Dan itu artinya the whole picture dari leadership nasional itu memancarkan ya meritokrasi, integritas, kompetensi, keberpihakan pada rakyat. Itu akan mewarnai suasana bernegara. Nah, apakah akan menuju ke sana? Kita harus suarakan terus supaya ada kesadaran bahwa itu sesuatu yang niscaya mesti dikerjakan. Kalau tidak ya sudah, berjalan sebaliknya. Pemerintah makin tidak kredibel, makin turun, rakyat makin tidak happy, kemudian kalau menyentuh hal yang paling konkret, ekonomi kan sebetulnya. Bagaimana job, bagaimana investasi, bagaimana pajak segala macam. Kalau masyarakat keseluruhan tidak happy karena tadi hal-hal yang negatif tadi, nggak ada investasi, nggak ada lapangan kerja, pajak turun, ya memang decline secara kesejahteraan. Nah itu yang harusnya menjadi konsekuensi yang dalam pikiran mereka-mereka yang sedang dalam kekuasaan. Artinya, perombakan kabinet atau pengurangan kabinet itu menjadi keniscayaan politik. Kalau kita mau benar ya, kalau kita mau menampilkan kesungguhan, profesionalisme, keadilan gitu, tata kelola yang baik. Tapi nah makanya kan sering disebut ini negara mau jadi negara hukum, kesejahteraan atau negara kekuasaan. Tapi kalau pakai logika kekuasaan, ya terserah siapa yang mimpin gitu. Dan itu menurut saya kalau mata telinga pendengaran nurani sudah ditutup dari masukan-masukan itu, ya memang satu letupan kekecewaan akan jadi keniscayaan sebaliknya. Jadi bukan keniscayaan perbaikan, tapi letupan kekecewaan yang kita nggak bisa kontrol kan situasinya. Oke. Sekarang pemerintah sudah hampir 1 tahun lebih lah ya. Ya. Dan memang tahun ini adalah mempersiapkan undang-undang pemilu akan Revisi. direvisi, Ya. entah jadinya seperti apa. Apakah akan bisa muncul kepemimpinan alternatif untuk 2029 sebetulnya? Ada banyak sekali lingkaran-lingkaran diskusi yang seperti melihat segala sesuatu sudah fix, bahwa pemerintahan ini sudah menyiapkan segala sesuatunya, aparat di tangan, budget di tangan, KPU akan ditata begitu rupa. Tapi itu saya selalu katakan itu kan hitungan manusia ya, hitungan alam semesta lain lagi tuh. Jadi bagi teman-teman yang masih peduli pada republik ini, apakah mereka ada di LSM, apakah mereka di partai politik,
apakah di pemerintahan sekalipun, apakah ada di kampus, di ormas, menurut saya semakin banyak pribadi yang bersiap turun tangan, bersiap untuk ikut serta dalam demokrasi ini, itu makin baik. Karena itu artinya tidak membiarkan sekelompok kecil orang menguasai permainan gitu. Saya mengharapkan suatu hari muncul calon-calon presiden alternatif supaya ya kasarnya beginilah, kita rela negara yang besar dan rumit ini dipimpin oleh seorang Gibran gitu. Kalau terjadi apa-apa dengan Pak Prabowo, kita berharap Pak Prabowo sehat terus sampai ujung. Tapi yang gitu-gitu kan harus kita antisipasi. Nah, karena itu apakah yang di militer, di birokrasi, di BUMN, di swasta sekalipun, makin banyak orang-orang yang bersiap-siap untuk bertanggung jawab, itu makin baik. Dan terutama kepada teman-teman muda nih, ya, menurut saya ini waktunya. Ini adalah seorang teman yang baru keluar dari tahanan politik. Saya tanya, apa perasaanmu setelah keluar? Saya pikir dia kapok gitu, tapi dia mengatakan, ini waktunya bagi para pejuang untuk mengorganisir diri. Karena tidak mungkin suasana ini akan terus-menerus kita gendong. Karena memang tidak mungkin, sistem itu kan punya daya tahan, punya batas. Kalau terlalu buruk keadaannya, sistem akan crash dengan sendirinya. Nah, ketika crash itu sebaiknya jangan kita gagap, kemudian tidak menemukan alternatif. Jadi menurut saya harus kita dorong, Mas Budiman, munculnya figur-figur yang punya visi, punya keberanian, punya tanggung jawab, punya integritas, punya kompetensi untuk memimpin. Dan 20 tahun lebih sejak Orde Baru selesai itu, investasi sumber daya manusia kan luar biasa tuh. Kita ngirim, saya pernah berhitung kira-kira 800.000 sarjana, itu dikirimkan lewat berbagai program beasiswa. Apakah LPDP, apakah Fulbright, apakah beasiswanya Australia, Jepang, Uni Eropa. Semuanya itu pada waktu ngisi formulir, di-assess kemampuan menjadi pemimpinnya, kira-kira gitu. Apakah punya dampak pada masa depan bangsa. Dan orang-orang itu sekarang ada di sini, ada di mana-mana. Kalau mereka tidak melek dan tidak terpanggil bertanggung jawab, menurut saya sih kita investasi yang mubazir itu. Dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang masih punya kepedulian itu. Artinya memang saatnya publik gitu untuk mencari ya Betul. calon-calon pemimpin alternatif sehingga kalau memang situasinya memang tidak memungkinkan mereka harus muncul, mereka juga harus siap pada suatu pemimpin alternatif yang muncul. Dan krisis kan punya dua dimensi ya. Satu, ujian bagi the true leadership dari yang sedang duduk, tapi juga lahan bagi munculnya pemimpin baru gitu. Karena keaslian orang itu akan dilihat dari bagaimana menghadapi krisis. Jadi saya sih optimis, kembali menyebut kata yang di depan tadi, bahwa inilah masa-masa di mana teman-teman pergerakan, teman-teman civil society, teman-teman kampus, bahkan teman-teman kalangan dunia usaha yang memang punya kepedulian, partai politik juga barangkali atau pasti masih banyak lah orang-orang seperti itu. Tapi apakah mungkin pemimpin alternatif itu muncul dari partai politik seperti sekarang? Ya, kultur sekarang kan memang tidak memberi ruang bagi munculnya, bahkan partai-partai yang punya tradisi panjang pun akhirnya menyempit pada figur-figur yang itu juga. Tapi bila keadaan berubah, mungkin yang sekarang terpendam bisa dimunculkan lagi atau muncul dengan sendirinya. Tapi ya tergantung nanti bagaimana mereka itu merespon keadaan yang tidak kita duga ke depan itu. Karena kan gini, putusan Mahkamah Konstitusi kan untuk calon presiden katakanlah memang tanpa threshold lagi. Artinya siapapun bisa mencalonkan diri. Dan itu kan lahan yang sebenarnya cukup terbuka kalau itu tidak diamputasi sebenarnya. Nah, kembali kita berharap mudah-mudahan keputusan itu betul-betul final, tidak diganggu gugat, sehingga secara legal kita punya jalan untuk memunculkan figur-figur yang tadi yang disebut alternatif, artinya yang bisa membawa angin baru bagi suasana bernegara kita. Oke, Mas Dirman, terima kasih. Matur nuwun, ya. Itu adalah obrolan saya dengan Sudirman Said soal berbagai hal, soal demokrasi, soal penegakan hukum, dan juga
alarm yang disampaikan adalah bangsa ini memang bisa mengarah kepada sebuah era yang totalitarianisme, sehingga pikiran-pikiran kehadiran dari pemimpin alternatif sangat dibutuhkan dan sangat perlu didiskusikan agar bangsa ini siap. Demikian memo jadi kepleset. Demikian adalah ruang tamu Back to BDM. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye.